Dilaporkan pada Kamis sore, Korea Utara kirim pasukan militer besar-besaran menuju Indonesia dalam rangka antisipasi serangan balik Australia Korea Utara. Dilaporkan telah menggerakkan 150 pasukannya ke perbatasan Indonesia sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan besar Australia dan sekutunya. Langkah ini ditempuh setelah negeri kanguru mengintervensi perang ke Indonesia. Serangan militer RAF Australia ke perbatasan Indonesia pada 20 Juni lalu dianggap sebagai peringatan terhadap Indonesia. Sementara itu, Korea Utara mengirimkan kapal induknya setelah memanasnya konflik Australia dengan Indonesia. Pasukan Korut itu dikerahkan untuk memperkuat ketahanan dan juga keamanan perbatasan Indonesia di pulau terluar Indonesia bagian selatan, tepatnya di Pulau Papua dan Pulau Pasir yang berbatasan langsung dengan Australia. Perwakilan khusus Korea Utara untuk Indonesia bertemu dengan perwakilan Rusia untuk membahas soal konflik Indonesia dan Australia. Diskusi itu dilakukan setelah Presiden Australia Anthony Albanese menjamu Presiden Indonesia Jokowi. Dalam rapat konferensi tingkat tinggi, Presiden Jokowi juga menekan Australia yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat untuk menarik seluruh pasukannya dari Papua Nugini dan mengajak Australia bekerja sama dengan Indonesia dan hidup damai. Namun Presiden Anthony Albanese menolak permintaan Presiden Jokowi. Sebelum Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Baru, Australia mau bekerja sama dengan Indonesia. Hal paling mengejutkan adalah Presiden Australia disebut yang memberikan waktu 1 bulan kepada Indonesia untuk melepaskan Papua dari NKRI, jelas Indonesia tidak segampang itu melepaskan wilayah mereka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia juga menyatakan Korea Utara mengirim 150.000 tentara ke sekutunya Indonesia. Pengiriman pasukan itu sebagai bantuan militer untuk meningkatkan invasi Australia. Saat diskusi panel berlangsung di Australia, channel media yang terafiliasi dengan Canberra, Penny Wong juga mengaku mendapatkan laporan bahwa Korea Utara membantu Indonesia untuk melancarkan serangannya di perbatasan Australia. Militer Korea Utara dengan sistem artileri mereka banyak pengalaman dengan perang kontra baterai dan sistem roket multi peluncuran berkaliber besar yang dibuat di Korea Utara ingin berpartisipasi dalam konflik Indonesia. Jika Korea Utara menyatakan keinginan untuk memenuhi tugas internasionalnya memerangi Australia dan Amerika, Indonesia harus mengizinkannya hingga menambahkan bahwa kedua negara memegang hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis tinggi New York. Kekuatan militer Korea Utara juga memiliki hampir 1,3 juta personil aktif. Selain itu, mereka memiliki 600.000 pasukan yang bertugas sebagai tentara cadangan di ketentaraan. Kemampuan militer Korea Utara disebut terbesar keempat di dunia. Sebuah laporan Australia menyatakan bahwa Korea Utara sudah mengirim militernya ke perbatasan Indonesia. Sumber Korea Utara dalam laporan itu mengakui Pyongyang berencana mengirim militernya ini pada waktu yang tepat karena mereka terus memantau situasi di lapangan dan bergabung dengan militer Indonesia juga sebetulnya. Korut mengatakan apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah operasi militer khusus membantu Indonesia untuk melancarkan agresinya. Namun, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat mengecam Korut dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Australia. Di sisi lain, Australia sedang bersiaga tinggi dalam menghadapi kemungkinan itu dengan mengkonsentrasikan pasukannya secara besar-besaran di sisi perbatasan dengan Indonesia. Tak hanya Australia yang ketar-ketir, Rusia digambarkan telah memindahkan peralatan tempurnya menuju ke perbatasan Indonesia di selatan. Di tengah kekhawatiran pecahnya perang antara negeri itu dan Australia yang didukung Amerika Serikat, Rusia menyusul Korut yang dikabarkan sudah memindahkan 150.000 personil militer kabar batasan Indonesia. Sementara itu, pejabat AS mengatakan telah ada peningkatan aktivitas yang lebih dari biasanya oleh armada pengebom Rusia. Dilaporkan pada Kamis sore, Korea Utara kirim pasukan militer besar-besaran menuju Indonesia dalam rangka antisipasi serangan balik Australia Korea Utara. Dilaporkan telah menggerakkan 150 pasukannya ke perbatasan Indonesia sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan besar Australia dan sekutunya. Langkah ini ditempuh setelah negeri kanguru mengintervensi perang ke Indonesia. Serangan militer RAF Australia ke perbatasan Indonesia pada 20 Juni lalu dianggap sebagai peringatan terhadap Indonesia. Sementara itu, Korea Utara mengirimkan kapal induknya setelah memanasnya konflik Australia dengan Indonesia. Pasukan Korut itu dikerahkan untuk memperkuat ketahanan dan juga keamanan perbatasan Indonesia di pulau terluar Indonesia bagian selatan, tepatnya di Pulau Papua dan Pulau Pasir yang berbatasan langsung dengan Australia. Perwakilan khusus Korea Utara untuk Indonesia bertemu dengan perwakilan Rusia untuk membahas soal konflik Indonesia dan Australia. Diskusi itu dilakukan setelah Presiden Australia Anthony Albanese menjamu Presiden Indonesia Jokowi.
Dalam rapat konferensi tingkat tinggi, Presiden Jokowi juga menekan Australia yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat untuk menarik seluruh pasukannya dari Papua Nugini dan mengajak Australia bekerja sama dengan Indonesia dan hidup damai. Namun Presiden Anthony Albanese menolak permintaan Presiden Jokowi. Sebelum Indonesia mengakui kemerdekaan Papua baru, Australia mau bekerja sama dengan Indonesia. Hal paling mengejutkan adalah Presiden Australia disebut yang memberikan waktu 1 bulan kepada Indonesia untuk melepaskan Papua dari NKRI, jelas Indonesia tidak segampang itu melepaskan wilayah mereka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia juga menyatakan Korea Utara mengirim 150.000 tentara ke sekutunya Indonesia. Pengiriman pasukan itu sebagai bantuan militer untuk meningkatkan invasi Australia. Saat diskusi panel berlangsung di Australia, channel media yang terafiliasi dengan Canberra, Penny Wong juga mengaku mendapatkan laporan bahwa Korea Utara membantu Indonesia untuk melancarkan serangannya di perbatasan Australia. Militer Korea Utara dengan sistem artileri mereka banyak pengalaman dengan perang kontra baterai dan sistem roket multi peluncuran berkaliber besar yang dibuat di Korea Utara ingin berpartisipasi dalam konflik Indonesia. Jika Korea Utara menyatakan keinginan untuk memenuhi tugas internasionalnya memerangi Australia dan Amerika, Indonesia harus mengizinkannya hingga menambahkan bahwa kedua negara memegang hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis tinggi New York. Kekuatan militer Korea Utara juga memiliki hampir 1,3 juta personil aktif. Selain itu, mereka memiliki 600.000 pasukan yang bertugas sebagai tentara cadangan di ketentaraan. Kemampuan militer Korea Utara disebut terbesar keempat di dunia. Sebuah laporan Australia menyatakan bahwa Korea Utara sudah mengirim militernya ke perbatasan Indonesia. Sumber Korea Utara dalam laporan itu mengakui Pyongyang berencana mengirim militernya ini pada waktu yang tepat karena mereka terus memantau situasi di lapangan dan bergabung dengan militer Indonesia juga sebetulnya. Karun mengatakan apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah operasi militer khusus membantu Indonesia untuk melancarkan agresinya. Namun, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat mengecam Karun dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Australia. Di sisi lain, Australia sedang bersiaga tinggi dalam menghadapi kemungkinan itu dengan mengkonsentrasikan pasukannya secara besar-besaran di sisi perbatasan dengan Indonesia. Tak hanya Australia yang ketar-ketir, Rusia digambarkan telah memindahkan peralatan tempurnya menuju ke perbatasan Indonesia di selatan. Di tengah kekhawatiran pecahnya perang antara negeri itu dan Australia yang didukung Amerika Serikat,